Istri sambil pagi, siang pergi, pagi. Tak retai badan. Itu bukan gaji habis. Bayangkan, Mirza bayangkanlah. Kerja untuk ongkos. Saya bilang kan kalau saya PP gitu, kalau misalkan saya beli rumah mewah pun dapat buat cicilan itu. Kalau masak aja Bu. Tak tahu orang. Karena saya memang tak suka masak. Bukan tak bisa Bu, tak suka. Tak suka dan tak pandai. Tak suka beres-beres. Kerja-kerja rumah tak terlalu. Tak suka. Pokoknya beres-beres rumah, masak. Saya memang spesialis cari duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mirza Ayunda, dosen Fakultas Ekonomi Umrah. Nah, kali ini kami dari tim Exposure akan berbincang-bincang yang ringan lah Bu ya, ngobrol-ngobrol santai sama Ibu Dekan, Ibu Haji Asmaul Husna. Bu, tapi boleh tak kita ngobrol kali ini kita pakai bahasa Melayu aja ya Bu? Boleh. Ya, karena dah lama juga tak bisa Melayu. Karena banyak orang yang sekarang terutama di Pinang nih Bu, kemarin waktu ikut dekat Lokakarya kantor bahasa, bahasa Melayu ini dah hampir punah Bu. Nah, apalagi kata-kata yang dah biasa diucapkan. Prokem. Prokem itu udah jarang Bu, apalagi logat kan. Karena jujur saya sendiri aja kadang-kadang ngajar di kelas. Kita kan pakai bahasa Indonesia kan Bu, jadi kadang-kadang lupa nak pakai bahasa Melayu. Karena Ibu orang Melayu Bu Boleh tak Ibu cerita Ibu nih sebenarnya aslinya orang mana gitu Mas? Maksudnya latar belakang Ibu lah ya secara pribadi gitu yang mungkin kawan-kawan YouTube viewer nih nak nengok, nak tahu gitu Bu. Saya sebenarnya orang Jawa sih. Oh, orang Jawa. Orang tua dua-duanya Jawa, bapak Jawa Tengah, mama Jawa Timur. Tapi lahir dan besar di Penyengat. Jadi memang kami tak mengenal sama sekali budaya Jawa. Dapat lagi suami orang Penyengat kan, suami Ibu orang raja Penyengat pula. Oh, jadi Ibu nih bukan dari raja-raja Bu Kan suami yang ini. Suami Ibu dari raja-raja. Jadi Ibu kawan kecil itu Bu Apa dengan tuh? suami Ibu nih. Kawan SD. Kawan SD. Couple goals ya guys ya. Kawan kecil sampai besar nikah. Jadi itu pakai ini tak Bu dulu kawan sekolah sama atau tak tahu atau sempat jauh tapi pisah lama. Kawan sampai tak cuma SD aja satu kawan sekolah. Terus SMP beda, SMA beda, kuliah juga beda. Beda terus ketemu lagi setelah tamat kuliah. Pas ke Batam, baru ketemu lagi. Baru jumpa lagi. Kalau jodoh tak kemana Bu? Itulah. Saya kebetulan kan ketua remaja masjid waktu di Penyengat. Oh, Ibu dulu ketua Jadi masjid. memang dari kecil tuh udah aktif di organisasi. Biasa cowok Bu ini cewek gitu. Memang aktif lah di organisasi. Dari SMP sudah jadi bendahara Karang Taruna, SMA kelas 1 udah jadi ketua remaja masjid sampai kuliah. Pokoknya waktu saya masih masih di Penyengat itu meriah lah Penyengat itu, masa itu banyaklah kegiatan-kegiatan kita buat kan. Nah, setelah saya berangkat kuliah, sebalik kawan-kawan berbilang, sepi sekarang Penyengat tak ada ini. Tak ada emang mungkin ini ya, mungkin karena tak ada regenerasi gitu mungkin ini. Jadi setelah pergi itu atau mungkin sekarang tidak seperti itu lagi. Mungkin bentuk kegiatan dia yang lain Bu tak macam dulu. Sekarang kan mungkin kumpulan komunitas-komunitas Penyengat itu kan ada juga saya tengok tuh yang positif juga. Bu, jadi Ibu waktu kecil tuh kalau nak sekolah nyebrang. Kami lebih ngeri lagi kan pakai sampan. Kalau sekarang kan masih pompong kan, masih enak. Jam berapa berangkat tuh Bu? Pagi udah berangkat. Jadi kalau pas hujan lebat gini, hujan lebat angin gitu, kami suka tuh. Jadi kan basah kuyuk tuh. Basah kuyuk dia berdiri dalam depan kelas tuh ini kan. Ya udah balik kata guru. Ini kami tak jadi sekolah itu. Gajah Bu. Itu senang kali tuh kayak gitu. Tapi memang perjuangan luar biasa lah waktu di Penyengat dengan keterbatasan. Setelah 2 atau 3 tahun barulah ada pompong itu, ada bot waktu itu kan bot ini. Itu pun agaknya dia punya mesin berapa PK. Lama. Nyampe itu lama lah ini. Setelah itulah baru agak ini. Setelah ada agak enak sekarang malah berangkat kuliah. Jadi tak merasakan begitu ini.
Itu waktu SD Ibu di Penyengat. Penyengat. Kalau Dari lahir di Penyengat. Maksudnya sekolah. Oh, kuliah aja baru ini. Baru keluar tuh setelah kuliah keluar dari. Kalau SMA kan SMA 1. Oh, lumayan juga Bu dari Penyengat ke SMA 1 naik pompong. SMP pun SMP di Pinang. Waktu itu kan belum ada SMP di Pinang. Di Penyengat. Di Penyengat SD aja ada Bu. Oh, gitu. Baru SD SD pun baru 1. Pokoknya zaman kami itu sedap lah. Jam bubul masih banyak. Jam bubul tuh yang putih itu loh, yang asam jam itu. Gitu, Jadi kalau pas musim hujan lebat angin itu sibuklah pagi-pagi udah berangkat tuh. Cari dulu. Seru Pokoknya ilah kalau cerita sama anak-anak kan kalian rugi lah. Zaman kami kecil tuh seru lah pokoknya semua kegiatan kita seru-seru gitu. Kayak anak kami aja, kami antar naik motor dah sampai ke sekolah. Tak sempat. Seru semua permainan berkawan-kawan kan. Ada yang permainan sendiri. Jadi pertemanan tuh enak. Kalau sekarang kan kayaknya handphone main game jadi tak berteman kan. Dulu kan kita berteman semua. Seru lah kalau mengingat masa kecil. Jadi selalu cerita sama anak-anak kan. Kalian emang rugi lah. Tak ada yang bisa cerita sama anak-anak. Kalau kita enak kalau bareng-bareng cerita. Ada kisah ada Bu. Ada kisah. Kalau sebelum Ibu jadi dekan, Ibu dulu kerja dekat mana? Bukan sebelum jadi dekan, sebelum jadi dosen di Umrah, Ibu dulu kerjanya di mana? Pertama tamat kuliah dari Pekanbaru langsung ke Batam. Kerja di Hotel Melia Panorama. Oh, kerja di hotel dulu. Di keuangan. Ya, di cost accounting. Udah gitu ada penerimaan di PT Persero Batam, BUMN kan. Oh, BUMN. 1 tahun lah di Melia Panorama. Gajinya masih 250.000 waktu itu. Bayangkan lah. Itu udah hebat tuh. Udah hebat kali dah tuh Bu. Akuntan 250.000. Udah gitu masuk di Persero Batam, ikut tes kan, diterima. Sambil melamar jadi dosen di Ibnu Sina. Jadi tahun 96 tuh udah jadi dosen. Tahun 96 kerja di PT Persero Batam, langsung jadi dosen. Jadi siang di Persero Batam, malam di Ibnu Sina, Sabtu Minggu nyanyi. Ibu ikut organ tunggal, nyanyi dari rumah ke rumah kalau orang nikah. Lumayan juga nambahin Ibu. Jadi kan kawan-kawan yang lain kan di Persero itu kami cewek-cewek kan ada cuma berapa orang. Orang belum punya apa-apa, saya udah punya semua. Udah punya TV, udah punya kulkas, udah punya mesin cuci, udah punya semua lah kan. Kami kan ada mes kan. Jadi orang tuh nebeng semua lah dengan saya punya fasilitas itu. Karena kan sebenarnya kita tuh kalau kita bekerja agak lebih sedikit, pasti penghasilan juga lebih gitu. Jadi kawan-kawan tuh kan agak iri-iri. Saya bilang, kalian kan balik kerja tidur, istirahat. Saya kan tidak. Ibu mengorbankan waktu tidur Ibu untuk bekerja gitu. Jadi makanya ya wajar lah kalau saya dapat lebih kan. Jadi itulah, jadi masa muda tuh memang betul-betul diisi dengan jadi ini. Jadi dari dulu Ibu memang dah memang dah aktif pekerja keras. Gesit kerja tuh saksa. Apalagi kan karena akuntan kan. Jadi kan kalau di akhir-akhir tahun tuh kan banyak tuh permintaan. Akhir tahun nyusun kalau ini yang laporan. Akuntan tuh overtime terus Bu. Pokoknya tak ada inilah, tak ada waktu lenggang lah. Kadang-kadang sih anak-anak. Tapi pas udah punya anak dan nikah, tak nyanyi lagi ke rumah-rumah. Oh, karena waktu untuk lebih keluar gue. Ulang. Ibu nikah tahun berapa? Tahun 97. 97 kami 7 tahun. Kami 7 tahun 97. Berarti sekarang anak Ibu yang paling tua berapa umur Ibu? Umur 23. Oh, umur 23 aja lagi Ibu nak ada menantu. Insyaallah. Tahun depan lah insyaallah. Udah datang dah orangnya. Waktu tahun 97 tuh umur Ibu udah berapa tuh Bu? 26. Oh, tak terlalu terlambat juga lah Bu. Yang jelas udah puas lah berbakti ke orang tua, maksudnya kan udah bisa ngasih-ngasih terus gitu kan. Dan inilah main pun udah puas. Makanya saya sekarang pas nikah itu udah tak pernah terpikir main lagi. Karena udah puas kan, saya melalak terus. Karaoke itu semalam tuh. Sama lah Bu. Kami pun nikah umur 25 kan, maksudnya sebelum tuh udah kesana ke sini. Jadi kita dah nikah tuh aman, tak yang sibuk-sibuk nak. Jadi iya betul. Udah ngurus anak sama suaminya lagi selama ini. Jadi waktu Ibu ada anak pertama tuh Ibu masih ini Bu masih jadi akuntan di swasta Bu ya? Masih di Persero Batam, masih di Ibnu Sina. Ibu dulu tuh bagi waktu macam mana Bu? Ada tak yang bantu Ibu jaga anak?
Kalau anak emang pakai pembantu. Pakai pembantu Bu. Besar lah sampai mereka, sampai yang besar SMA ya. Tak SMA, sampai yang besar SMP. Yang kecil tuh SD. Udah susah ya dapat pembantu, baru pakai titik mereka pegang kunci masing-masing. Kira-kira nih Bu, ada tak ya Bu yang orang tahu, biasanya kan orang tahu oh Asmaul Husna itu dekan gitu kan Bu. Ada tak ya yang orang tak tahu Asmaul Husna itu macam mana gitu, misalnya oh Asmaul Husna ternyata jago masak misalnya. Ada tak Bu kira-kira tuh Bu yang sebenarnya orang banyak tak tahu. Kalau saya kan tahu nih oh Ibu dekan ternyata jago nyanyi gitu. Kalau masak gimana Bu? Tak tahu orang. Karena saya memang tak suka masak. Bukan tak bisa Bu, tak suka. Tak suka dan tak pandai. Oh, tak suka beres-beres. Kerja-kerja rumah tak terlalu. Tak suka. Pokoknya beres-beres rumah, masak. Saya memang spesialis cari duit. Berarti tak masalah Bu karena kan tak mesti juga semua perempuan harus pandai masak kan. Kalau kita dah bisa cari duit kan kita bisa gaji orang. Betul. Setuju Bu. Harus itulah. Setuju. Kayak gini kan, kayak sekarang. Saya bilang sama anak saya kan kalau saya balik Batam, pokoknya Bunda tak mau pegang satu pekerjaan pun. Saya balik Batam. Jadi anak Ibu yang anak saya semua sekarang ini saya tak mau. Bunda tak mau ya, Bunda dah capek saya bilang. Tapi anak Ibu pandai Bu masak apa-apa? Pandai kali itu tidak lah, tapi tak masalah Bu. Sebab kalau kayak mama saya ni kan Bu, engkau ni tak pandai masak, tak pandai ni, nanti nak jadi apa kalau dah kalau saya sama kayak saya mengajar kalau memang tak malas nak masak, malah ini cari duit saya bilang kan, bayar orang. Jangan pandai masak itu cari duit pun malas saya bilang kan, nak bayar pakai apa? Betul. Apa kayak gitu kan, tak juga mesti kita perempuan yang ini semua kan. Jadi kita tak pandai masak, tak pandai kerja rumah tak masalah, tapi pandai cari duit, mengelola itu. Kan kita bantu orang juga, jadi ada penghasilan kan Bu ya. Terus Ibu dulu S2 di mana Bu? Saya S2 di AI kebetulan. Kan saya dosen di Musina. Jadi di Musina tuh waktu itu kita masih Provinsi Riau. Jadi Riau itu ada buat program meng-S2-kan dosen. Jadi kebetulan Yayasan Ibnu Sina menawarkan, karena saya lama situ kan. Kan saya termasuk yang inilah di Ibnu Sina tuh. Saya alhamdulillah di mana saya berada saya selalu, karena saya all out kalau ada ini. Semua yang saya bisa saya inikan totalitas kan. Totalitas lah. Jadi ditawarkan lah, mau tak ini. Mau waktu itu agak dilematis karena kan saya kerja di Persero. Otomatis kan antara pekerjaan dengan ini nih. Jadi sementara itu di Busina juga kalau tidak cepat ambil nih hangus. Sementara itu kan saya ada dengar kabar dosen itu mulai 2010 minimal S2. Ini kan kalau tidak nekat juga ngambil, kapan lagi nak ngambil kan? Akhirnya saya ngadap ke Persero, boleh tak saya cuti tanpa digaji? Oh ternyata boleh. Jadi saya ajukan cuti tanpa digaji ya. Terus saya sampaikan di Busina saya bersedia. Nah, jadi selama 2 tahun itu di Persero tak digaji. Jadi pakai duit mengharapkan dari beasiswa itu. Tapi beasiswa Riau tuh besar. Selain uang kuliah, dulu, Bu, selain uang kuliah dapat uang makan juga. Jadi lumayan lah, lebih dari harian pun dapat Bu. Jadi lebih dari bisa hidup lah dari S2 itu. Selesai dari S2 bisa lagi balik ke Persero. Baru cuma kita ngajar di Musina gitu. Tapi tak dihitung masa kerja lah di Persero kan. Tapi tak apalah, yang penting kan saya ada selamat, saya ada S2. Dah selesai S2, dah selesai lah. Terus itu di 2000 selesai agak lama sih kerja. 1,5 tahun saya selesai S2 di itu. Cepat juga tuh Bu ya? Iya karena duit terbatas, anak tinggal gitu kan. Jadi kita kadang-kadang kalau ketika ada halangan seperti itu membuat kita jadi semakin semangat. Harusnya kayak gitu kan. Jangan pula kalau kayak gitu malah jadi lemah semangat. Banyak juga orang kayak gitu jadi lemah semangat kan. Ini jadi saya jadi lebih semangat. Tahun setengah selesai, balik mulai lagi di Ibnu Sina kan. Saya di Ibnu Sina kan jadi ketua jurusan. Jadi sempat dikajur Bu di situ. Lama saya kajur terus di situ. Sambil kerja dekat Persero, luar biasa Bu. Tenaga Ibu dulu. Udah gitu ternyata kan ada penerimaan umrah ini kan tahun 2007. Ada penerimaan. Ini bagus nih kayaknya. Nah, itulah saya melamar. Itu belum negeri Bu Belum. Negeri ya. Akhirnya saya melamar kan.
Pas melamar rupanya umrah di apa namanya? Di umrah saya ditawarin jadi kajur tapi tidak boleh nyambi. Akhirnya saya berhenti di itu. Berhenti di Persero. Oh, Persero. Di Ibu Sina masih. Jadi siang di sini. Saya balik tuh tiap hari bolak-balik. Oh, makanya Ibu bilang dulu tuh Ibu bolak-balik karena Ibu masih sambil kerja masih di sambil Batam. Pagi, siang pergi, pagi. Tak retai badan. Itu bukan gaji habis. Bayangkan, bayangkanlah. Kerja untuk ongkos. Saya bilang kan kalau saya PP gitu, kalau misalkan saya beli rumah mewah pun dapat buat cicilan itu. Iya. Iya waktu itu kan, belum lagi parkir di Punggur, minyak dari rumah ke Punggur ke rumah ini kan. Setiap hari Senin sampai Jumat. Bayangkanlah. Jadi motivasi Ibu waktu itu apa Bu? Maksudnya kan anak-anak saya tak mau pindah. Saya kan bilang ajak pindah ke Pinang, semua tak mau. Tapi Ibu tetap mau membangun umrah nih. Kan? Jelas saya mengajar tuh saya suka sekali gitu. Ibu suka mengajar. Ya Mirza, kalau misalkan lah saya rugi atau apa, tentu kan seharusnya kurang duit saya itu kan. Cobalah kita pakai logika ini, logika hitung-hitungan. Setiap hari bolak-balik. Hitung-hitungan kalkulator kita manusia lah. Harusnya kan kalau pakai gitu kan kurang. Iya. Tapi saya bisa terus hidup, bisa saya nabung, bisa nyekolahkan anak-anak. Satu lagi, saya bisa S3. Karena Ibu akuntan tadi pandai ngelola duit tadi, Tak tahu lah saya itu. Yang jelas ya, makanya kenapa saya masih tetap bertahan, tidak, walaupun anak-anak tak mau pindah, tapi saya tetap ini kan. Karena duitnya itu masih ada gitu loh, masih ada. Ada lah, masih gitu, bisa yang habis sangat. Saya tak tahu entah seperti apalah ini kan. Tapi yang jelas artinya kan kalau masih ada itu berarti ada ini kan. Saya tak pernah hitung-hitung, takut. Padahal Ibu akuntan takut ternyata. Jadi ini kayak kan. Jalani aja. Jalani aja betul. Pernah saya kan waktu itu saya pernah daftar S3 di UTM. Di mana tuh Bu? Di Malaka. Dengan Pak Rafki, dengan Bu Marlia. Dengan Pak Uzaimi. Itu udah jadi dosen ini di sini. Jadi sini. Jadi ternyata gagal karena saya kan bahasa Inggris saya kan jelek. Oh, gagal di bahasa Inggris. Jadi agak tak pede saya. Bu Marliah pun gagal, Pak Uzaimi pun gagal. Baliklah kami akhirnya. Jadi semua gagal deh dari kami. Ya? Kami memang ini sih maksudnya kuliahnya Jumat Sabtu, jadi Jumat berangkat, Minggu balik. Kalau gitu. kita macam kelas eksekutif lah gitu kelas ya. Kelas internasional deh yang ini. Dah selesai teori, tak selesai kami disertasi balik. Maksudnya dah tak putus. Berarti udah sempat. Udah. Ke sana tapi tak habis gitu ya. Udah gitu Bu Marlia juga yang ngajak. Yul, kita coba di itu YAI, ada S3 tuh tempat awak kemarin katanya. Di mana tuh Bu? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi daftarkanlah saya Bu. Dia daftarkanlah. Nanti tes tanggal sini aja lah, berangkatlah kami kan tes. Waktu itu saya WD 1. Ibu udah jadi WD waktu itu. Jadi akhirnya kuliah lah kami situ kan. Entah dalam perjalanan, entah ada segala macam, dipecat saya jadi WD 1. Dilema kali nak sekolah. Diganti saya kan, tak tahu lah lantak. Saya orangnya Mirza. Saya terserah kalau menurut kalian saya mampu, ayo, kalau tidak sudah. Dan kan Bu, tapi Ibu ini tak macam orang sakit. Iya, saya nikmati aja hidup saya sampai si Bu Nurasana tuh bilang luar biasa dia. Waktu kan saya sakit batuk sesak kan, saya tetap ketawa. Pokoknya saya menghadapi hidup ini aja. Kunci dia bahagia. Bahagia aja. Sakit itu kan sebenarnya kan pikiran kan. Kalau pikiran kita terpikir terus sakit. Tambah jadi sakit tuh Bu. Jadi setelah saya dipecat itu, setelah saya dipecat, setelah saya diganti, itu tadi saya kan bukan orang yang putus asa lah ini tak. Pas diganti saya bilang alhamdulillah, inilah cara Allah agar saya fokus di S3. Itulah sampai saya alhamdulillah saya selesai. Tapi kok Ibu masih jadi WD Bu? Bukannya kalau sekarang kayak tubel gitu Bu kan? Saya kan tak tugas belajar. Oh, saya tak izin belajar. Bolak-balik sambil ngajar, sambil jadi WD, sambil kuliah. Saya Jumat kan ini ya, kuliahnya Jumat Sabtu. Waktu itu kan tidak seperti sekarang aturan. Kan sekarang ini baru kalau udah negeri ini kan, dulu kan kita masih swasta. Jadi tak serumit ini. Jadi akhirnya setelah saya ini kan, saya selesaikan S3, sempat juga tersendat 1 tahun karena saya sakit itu. Yang paling parah tuh karena memang jurnal internasional belum ada. Karena sakit saya belum terpikir itu kan. Saya udah hampir di DO.
kalau saya tak cepat jurnalitasnya tak cepat publish, DO saya memang. Makanya saya kan harus bayar 24 juta tuh karena terlambat tiga semester saya. 24 juta tuh duit weh. Tapi saya tuh Mirza, untungnya saya memang bukan orang kaya ya. Tapi ketika butuh duit, entah kayak mana loh, kayaknya Allah tuh ngasih, iya ada aja jalan. Orang rezeki, Bu. Bukan setiap, kayak kemarin kan anak saya yang besar mau bayar uang kuliah, apa namanya, S2 nih kan. Kok bayar lagi? Kan tadi benar-benar. Kalau kita banyak sedekah, ketika kita butuh, insya Allah ada aja jalannya. Itu udah terbukti Mirza. Betul. Saya waktu kuliah S1 tuh lah. Kami kan dulu, kalau kalian kan sekarang enak pakai ATM. Kalau kami dulu kan pos. Mak ke pos dulu. Geteng. Orang pos datang dulu ngantar ini kan, ngantar. Kadang-kadang Allah Umar, tanggal 25 ya Allah, tanggal berapa? Manalah Pak Pos nih. Tiba-tiba geteng lah. Oh bukan kita punya, kawan punya Roy. Kan pakai nama dipanggil ini gitu dipanggil ini gitu kan. Nah, itu jadi kan waktu itu duit itu tinggal 5.000. Kiriman belum datang. Tiba-tiba datanglah orang minta sedekah. Aduh ya Allah Tuhanku, kalau aku kasih 5.000 ini, habislah duit aku nih kan. Tak makan aku nih, macam mana lah cerita. Jadi kan nengok dia sampai hati. Akhirnya saya kasih. Ya, tak salah kasih 3.000 tak berapa, 3.000 lah. Karena 2.000 saya pergilah ke tempat saudara yang di itu kan, dengan 2.000 tadi untuk angkot di Pekanbaru. Naik angkot, nyampe situ dikasih 50.000. Itulah awalnya saya tuh kalau namanya sedekah itu. Tak pernah ragu. Betul. Itulah awalnya. Dan situlah saya belajar. Oh ternyata ketika kita ini langsung kita dibalas. Langsung dibalas loh. Emang saya udah beberapa kali saya buktikan kayak gitu. Rata-rata ketika kita ini langsung dibalas. Nah, jadi sampai dengan sekolah, saya bilang anak saya sekolah lah. Insya Allah kalau sekolah itu, saya kan S3 tak ada beasiswa sama sekali. Tak ada dapat bantuan sama sekali. Makanya saya tengok kawan-kawan udah dapat beasiswa masih ngeluh, aduh kalian nih, saya bilang kan, kalian tak lihat aku dulu seperti apa ini, jungkir balik, bolak-balik. Selesai juga. Itu alhamdulillah. Makanya pokoknya kalau untuk sekolah tuh Mirza, tak usah khawatir lah. Insya Allah rezeki kita ada aja loh. Kalau untuk sekolah, tak usah nanti kalau anak misalnya nak sekolah ini kan ada ini, bawa aja. Tak usah terlalu hitung-hitungan ini. Sedekah, berdoa, dan usaha. Kalau habis duit malam-malam tahajud, minta yang di atas Bu. Insya Allah inilah tuh. Ada aja jalan dan Bu. Apalagi kayak saya sekarang kan, menjak sakit ini, yang saya pikirkan apa yang bisa saya buat sisa-sisa usia ini, itu aja lagi. Apalagi yang bisa dibuat. Ya saya bilang Kiki kan, Kiki tengoklah, pernah saya terpikir nak ngambil duit di fakultas. Tak terpikir kan. Nah itulah, jadi memang dah waktu anak saya keberatan saya ini kan waktu saya mau maju jadi dekan kan, anak-anak kan keberatan semua. Mungkin khawatir. Tak boleh, semua tak boleh. Nanti capek nanti ini. Ya, saya bilang Bunda akan lebih sakit lagi ketika tidak ada orang yang butuh Bunda, ya kan? Betul Bu. Itu kan mempercepat. Kan merasa kerja. tidak ada orang yang butuh kita lagi kan? Otomatis kan tertekan perasaan kita kan? Pikiran, aku bosan nih, apa gitu Bu. Akhirnya mereka bisa menerima ini. Itu menolak semua tuh kemarin tuh. Dan akhirnya Ibu membuktikan Ibu tetap nampak. Makanya saya kalau sakit gitu. Kalau saya sakit sedikit kan saya malu nak mengeluhkan anak-anak. Karena takut nanti kan dah dibilang gitu. Itu, Jadi itu Ibu bertahan. Tetap aja ini, walaupun kan namanya orang udah rusak satu kan. Kan pastilah ada masa-masa ini kan. Tapi saya selalu menguatkan hati. Baiklah kawan-kawan, tadi kita dah berbual dengan Ibu Asmaul Husna. Jadi kita dah tahu lah ya cerita-cerita dari kecil, cerita-cerita yang mungkin belum banyak orang tahu Bu. Orang belum banyak tahu, dan Ibu ini ternyata luar biasa, dari dulu memang dah aktif. Makanya sekarang dah jadi dekan pun dengan keadaan yang mungkin tidak terlalu sehat gitu Bu ya, tetapi tetap bisa kerja ke sana yang sini gitu ya. Jadi apa yang dibincangkan hari ini semoga yang baik ini bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat gitu ya. Tadi Ibu juga pesan the power of sedekah Bu ya. Iya betul. Mungkin ada hal yang
Ibu nak sampaikan sebagai penutup untuk mungkin pesan untuk kawan-kawan, dosen atau untuk mahasiswa, boleh Bu? Silakan Bu. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, jangan pernah diingat. Tapi ketika orang lain melakukan kebaikan, ingatlah selalu kebaikan orang itu kepada kita. Jadi intinya ikhlaslah ketika kita memberi gitu Bu ya, dan apa yang orang buat kepada kita tuh harus selalu dikenang. Gitu. Oke lah, luar biasa. Terima kasih Bu. Oke. Sehat selalu ya Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube FE Umrah. Dah.